Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin. Saya mengajar di SD Negeri Talaga Mukti. Saya salah satu peserta PPG Batch 3 LPTK Win Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta 32107001885 dan dengan nomor induk mahasiswa 5252111999. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja pelajaran agama Islam kelas 5, bab 2 tentang Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh yang akan dipimpin oleh Saudara Indra. Silakan Indra ke depan. Duduk siap. Siap duduk. Belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, silahkan cek di antara kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Indonesia. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, lindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Saudari Nai. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, kalau ingat apa aja sih kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, terus yang selanjutnya? Mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ingat ya. Sebelum ke materi hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu pembelajaran yang telah kalian pelajari minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Masih. Apakah masih ingat? Oke, kalau masih ingat, kalian sudah mempelajari apa sih minggu kemarin? Surat Al-Maun. Bagus, surat Al-Maun. Kalau begitu, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, ada berapa ayatkah surat Al-Maun? Bagus. Diturunkan di mana surat Al-Maun? Pada kesempatan ini, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai atau makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna yang tadi disebutkan poin ke-1. Tahu nggak arti nama kalian yang diberikan oleh orang tua kalian? Siapa yang tahu, Cung? Saya, Pak. Wah, bagus. Silahkan, Nak.
Karena artinya pembawa kebaikan yang memberinya orang tua. Oke. Lalu kenapa sih orang tua kita memberikan nama yang begitu baik dan indah seperti itu? Siapa? Ah, Agar menjadi anak yang soleh. satu, kalian harus mempunyai motivasi yang tinggi ya untuk belajar yang semangat, mempersiapkan diri di rumah, dan setelah mempelajari apa-apa yang akan kita pelajari hari ini, semoga menjadi bekal di kemudian hari. Bapak akan menampilkan terlebih dahulu slide atau PPT yang akan kita tampilkan di sini ya. Mohon kalian menyimak dengan baik-baik. Nah, silakan simak dulu ya, baik-baik. Ini ada daun yang jatuh ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa bunga bisa layu dan daun bisa gugur? Nah, siapa yang menentukan kapan makhluk hidup mati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu mempunyai sifat, Allah yang bisa menghidupkan dan Allah juga bisa mematikan. Untuk itu, karena semalam Bapak sudah nge-share nih kelompok masing-masing, apa kalian sudah membuat kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah. Untuk itu, silahkan sekarang ketua kelompoknya maju ke depan untuk jangan dulu ke depan ya. Kalian silahkan pilih dulu ketua kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silahkan, ini siapa nih ketua kelompoknya nih? Oke, silahkan ini. Oke. Sudahkah memilih? Oke, coba kelompok ini siapa ketuanya? Oke, kalau kelompok ini siapa ketuanya? Oh, bagus. Ini kelompok ini? Oke. Kelompok ini siapa? Bagus. Kelompok ini? Oke, sip. Untuk itu, Bapak mohon bagi perwakilan ketua kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk mengambil amplop berkah yang telah Bapak sediakan. Silakan. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan ya. Baiklah, silakan. Caranya kalian dengan cara home timpa. Silakan. Alaihim. Oke, siapa yang menang ini ya? Silakan Saudara Ican ambil amplop berkahnya ya. Nah, silakan. Alaihim. Oke, ini berarti silakan ngambil amplop berkahnya yang telah Bapak sediakan. Oke, silahkan milih ya. Oke, ini. Nah, ini berarti ini ambil, silahkan ambil, bisa memilih ya. Oke, ini coba. Nah, bagus. Jadi ini berarti yang menang. Silahkan ngambil amplop berkahnya, silahkan. Oke, silahkan. Petunjuk pengerjaan amplop berkah tersebut adalah tulislah kelompok dan anggota kelompok ke dalam lembar kerja yang tersedia, yaitu barusan yang kalian ambil, tulis nama kelompoknya masing-masing. Oke, lalu kemudian kerjakan dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Ya. Yang selanjutnya, gunakan sumber referensi seperti buku yang telah Bapak bagikan barusan ya. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada Bapak ya. Oh, ini tulis anggota beserta nama-namanya ya. Oke. Lalu kalian di sini kerjakan ini yang sifat ini maknanya, lalu masuk ke mana makna ini, ke sifat ini atau ini ya. Oke ya. Oke, silakan siapa lagi yang mau ada kesulitan? Oke. Bagaimana kelompok ini? Ada mengalami kesulitan tidak?
Oke, silakan kalau sudah. Alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat. Masih ingatkah kalian dengan jargon SD kita? Bagaimana? Cerdas? Bagus, tepuk tangan. Silakan. Ada yang mau dibacakan, silakan. Bagaimana hasil diskusi barusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama kami dari kelompok pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat. Adapun makna dari Al-Qawiyyu adalah Allah memiliki kekuatan sempurna dan tidak ada yang dapat menjalankannya. Kalau sesuatu terjadi sama Kelompok 4 ini menyajikan sifat al-qawiyyu yang artinya apa? Yang maha kuat. Bagus ya, bahwa Bapak akan menambahkan sedikit tentang barusan yang dibawakan oleh presentasi oleh kelompok 4, yaitu sifat al-qawiyyu. Bahwa tadi dari materi sebelumnya Bapak sudah menerangkan bahwa sifat al-qawiyyu itu bahwa Allah maha kuat. Kita harus yakin ya. Harus yakin bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Untuk itu bagus ya, tadi Bapak hanya menambahkan saja bahwa percaya bahwa kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kebuka? Alhamdulillah, ini aman. Ini coba lihat satu lagi, yang kelompok ini udah belum? Ya, ini sudah. Kalau sudah semuanya, Bapak akan mulai. Silahkan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ntar ada siapa yang nilai tertinggi. Oke? Siap? Oke, Bapak akan mulai ya. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Go. Go, silahkan. apa yang kita minta pada Tuhan. Oke, iya. Lanjut, Pinter silahkan. Menghidupkan kita ini Sok, silahkan. Oke. Oke. Tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Oke, bagus ya. Berarti pada intinya kalian itu menguasai 88% materi yang telah Bapak sampaikan. Tepuk tangan. Oke. Nah, untuk itu Bapak akan menyimpulkan kelima sifat atau nama-nama Allah yang baik. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama Al-Qawiyyu, yang artinya apa artinya Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Nah, itu marilah kita renungkan bahwa sesungguhnya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuat. Kita dibandingkan oleh Allah tidak ada apa-apanya. Orang yang terkuat di dunia tidak apa-apanya dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus senantiasa selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum?
yang maha berdiri sendiri. Bahwa Allah yang maha berdiri sendiri. Kalau kita sebagai manusia bisa nggak berdiri sendiri? Tentulah tidak. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Karena yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, maka kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita mau makan, ditolongin sama siapa? Sama orang tua yang menyiapkan. Kita belum bisa menyiapkan sendiri, ya. Terus Al-Mumit apa artinya? Yang maha mematikan. Untuk itu kenapa maknanya kita mempelajari Al-Mumit? Maknanya bahwa kita sadar bahwa kita itu tidak ada daya dan upaya, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang maha mematikan, kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menghidupkan, Allah juga mampu mematikan. Coba, di antara kalian ada gak yang bisa mematikan? Kamu, Karis, mati, bisa nggak? Tidak bisa. Kita sebagai manusia, hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah hanya bilang kun fayakun, jadi makalah jadilah ia. Mati maka matilah ia. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayy apa artinya? Yang maha membangkitkan. Yang maha membangkitkan. Tuh, ya. Allah sudah maha mematikan, maha menghidupkan. Maha apa lagi? Maha kuat. Terus maha apa lagi? Al-Hayy itu maha membangkitkan, bahwa sadar, bahwa yakin kita setelah ada kematian, maka hidup, mati, kemudian dihidupkan lagi setelah semuanya meninggal atau terjadi di hari kiamat. Maka Allah akan membangkitkan semua makhluk hidup, akan ditanya pertanggungjawabannya. Itu ingat. Maka untuk apa cina kita membagi? Supaya motivasi kita bahwa kita harus sering-sering bersedekah, berbuat baik terhadap orang lain, sayangi diri sendiri, sayangi kedua orang tua, sayangi lingkungan. Bagaimana kita cara menyayangi lingkungan kita? Yaitu kalau kita di lingkungan kita ada pohon, kalau di rumah kita mempunyai pohon, maka pohon harus rajin-rajin disiram supaya tumbuh dan subur, ya. Oke, bagaimana sampai di sini paham? Akan bertanya nih kepada kalian, apakah selama kalian mempelajari tentang Asmaul Husna yang 5 ini, apakah kalian menyenangkan atau mengalami kesulitan? Tidak. Alhamdulillah, berarti apakah kalian semua paham akan materi yang Bapak sampaikan tadi? Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kalian pembelajaran hari ini menjadi bekal supaya kita sering-sering untuk berbuat baik terhadap orang lain, ya. Untuk itu, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak, umumnya untuk kalian semua, ya. Silahkan pembelajaran hari ini Bapak akan tutup dengan doa dengan mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar. Pada pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.